Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak jamaah Yasin Tahlil. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah malam hari ini bisa berkumpul kembali dalam acara Jamiah Yasin Tahlil. Semoga kehadiran kita tadi dari rumah menuju ke sini dihitung sebagai pahala jariah, amal soleh, pemberat timbangan kita di yaumil kelak nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini izinkan kami menyampaikan mauidhah hasanah atau ultum kuliah 17 menit. Bilang nih kemarin dari 70 jadi 17. Malam hari ini kita akan mengkaji surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ini termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Terdiri dari 118 ayat. 18 ayat, dan ini nomor suratnya atau surat ke-23. Nanti bisa dibuka atau sekarang yang lagi bawa HP bisa dibuka surat ke-23. Kenapa dinamakan surat Al-Mu'minun? Karena di permulaan ayat ini menerangkan sifat-sifat mukmin, menerangkan sifat orang mukmin seharusnya, sehingga menyebabkan keuntungan di akhirat. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas tidak 118 ayat kepanjangan, jadi cuma sampai 11 saja, jadi 1 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Yang pertama, sungguh beruntung orang mukmin. Qad aflaha. Aflaha itu keberuntungan. Beruntung dalam arti kebebasan, kebahagiaan, atau dalam bahasa yang sering kita dengar ketika adzan itu hayya alal falah, falah, kemenangan. Jadi sungguh beruntung orang-orang mukmin. Jadi makna aflah, beruntung, itu melahirkan sebuah kebahagiaan. Nah, dilanjutkan di ayat yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kata khashi'un atau khusyuk itu bermakna diam, atau sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah rasa takut jangan sampai apa yang dilaksanakan itu tertolak. Artinya benar-benar takut, khusyuk. Nah, khusyuk apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang di dalam sholatnya khashi'un, khusyuk. Jadi ini sering kita alami pada kenyataannya, bahwasanya ketika dalam sholat kita juga kadang menemukan hal-hal yang hilang ketika di dalam sholat.
Artinya apa? Artinya kita masih belum khusyuk. Nah, oleh sebab itu ini ciri yang pertama. Apa orang yang beruntung tadi? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Nah, ada yang sudah buka? Apa artinya Pak Suhud? Oke. Jadi kata lagwu, anil lagwi, jadi kata lagwi itu menunjukkan sia-sia. Waladina hum anil lagwi mu'ridun. Jadi orang yang menjauhkan dari sifat atau perkataan yang tidak berguna. Lagwu itu sesuatu yang tidak berguna, sia-sia. Quraisy Shihab itu mengungkapkan bahwa lagu ini merupakan sesuatu yang memang tidak dilarang, tapi juga tidak pula dianjurkan. Akan tetapi tidak ada manfaat yang diperoleh dari hal tersebut. Nah, ini yang penting yang perlu kita garis bawahi. Kadang di dalam kehidupan sehari-hari kita sering tidak sadar melakukan hal-hal yang sia-sia ini, yang kadang tidak bermanfaat bagi kita. Contoh, scroll HP, kemudian lagu melamun dan lain sebagainya. Hal ini sepele dan sering kali kita lakukan. Makanya ini diingatkan bahwasanya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kurang berfaedah atau lagu. Kemudian di ayat berikutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang melaksanakan, menunaikan zakat. Jadi insya Allah salah satu ciri orang yang beruntung sebagai seorang mukmin adalah mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Yang keempat adalah yang berikutnya adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Jadi orang yang hafidun, memelihara atau menahan maluan. Walladzina hum li furujihim, furuj faraj, kemaluan. Jadi orang yang bisa menahan kemaluan. Apa lanjutannya? Illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istrinya atau hamba sahaya yang dimilikinya. Jadi ini jelas bahwasanya menjaga kemaluan ini jangan sampai tidak pada tempatnya. Semua kita punya kemaluan, betul nggak? Betul ya? Dan nggak punya kemaluan. Nah ini dijaga kepada illa ala azwajihim, kepada istri-istrinya atau hamba sahaya yang dimerdekakan. Kemudian lanjut di ayat berikutnya, famani batagha wara dzalika faula umul adun. Jadi seorang mukmin adalah yang bisa memelihara terhadap kemaluannya. Bila aswadi mau mengalahkan aymanuhum. Kemudian yang berikutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang bisa menjaga amanah, sesuatu yang diserahkan
oleh seseorang kepada pihak lain untuk menjaganya. Dalam Islam, amanah ini merupakan asas keimanan seseorang. Ini penting ketika kita bisa menjaga amanah. Nah, ini bisa jadi ciri orang mukmin. Kemudian termasuk ini ya, apa namanya, wasiat atau komitmen janji dengan seseorang itu juga sangat penting untuk kita jaga amanahnya. Nah, termasuk pemimpin diamanai rakyatnya untuk menjadi seorang pemimpin, maka dia harus bisa menjaga amanah yang sudah dititipkan kepadanya. Kemudian yang terakhir, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Jadi orang yang memelihara sholatnya. Ini penting bagi kita bahwasanya memelihara sholat ini termasuk dari ciri-ciri seorang mukmin sesuai yang sudah disampaikan di surat Al-Mu'minun ayat ke-9. Termasuk memelihara ini apa? Menjaga 5 waktu, kemudian menjaga sholat di awal waktu. Ini termasuk dalam kategori memelihara sholat. Ulaika humul warisun. Mereka lah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Jadi mewarisi surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita ketika kita bisa menjaga ciri-ciri 6 tadi ya, 6 hal tadi, maka Allah mewariskan surga firdaus, surga yang paling tinggi kepada kita, dan kita bisa menjadi kekal di dalamnya. Nah, ini sekilas tafsir sekaligus ciri 6 ciri orang mukmin yang bisa kita ambil pelajaran darinya sehingga kita menjadi mukmin yang beruntung. Aflahal mukminun. Jadi ini menjadi ciri-ciri mukmin yang beruntung. Dia mendapatkan apa tadi? Firdaus, surga yang di dalamnya kekal. Insya Allah itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi saya khususnya dan kita semuanya untuk bisa menjaga sholat kita, memelihara sholat kita, menjaga amanah yang sudah kita miliki, kemudian khusyuk dalam sholat kita dan menjaga kemaluan kita. 6 ciri tadi yang mudah-mudahan bisa menjadi pedoman guide semoga kita selamat sehingga kita bisa menjadi penghuni surga yang kekal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wa alam bisawab. Mungkin sedikit yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.